Yang saya dengar sih, saya dengar dari beberapa cerita bahwa Kiai Burhan, ayahanda Ibu Titim adalah Ya, beliau itu sosok ayah yang menurut saya sekaligus ibu juga. Dari keempat anaknya itu yang mau dites itu hanya saya. Masa kita ngajak orang lain sekolah di yayasan kita, sementara anak sendiri sekolah di luar. Jangan memaksa orang lain untuk menerima karakter kamu. Kamu nggak sholat itu berapa hari? Dulu manggilnya apa ya? Taniam sama menantu. Tapi kenapa anak-anaknya itu nggak boleh kuliah? berarti Ibu Titim belajar banyak ngaji kitab sama Kang Burhan. Saya tuh belum punya bapak, saya bilang. Sampai nggak adanya tuh saya tuh belum merasakan saya punya bapak gitu. Berarti kalau Kiai Burhan adalah sosok yang sangat tegas, tanggung jawab dan disiplin. Saya tuh harus mandiri, nggak boleh tergantung pada suami. Belajar itu seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kalau nontonnya pagi. Selamat siang yang nonton siang. Selamat sore yang nonton sore. Dan selamat malam buat yang nontonnya malam. Kalau nontonnya saat tahajud berarti ya selamat menjalankan ibadah sholat tahajud. Sambil setelah atau sebelumnya nonton podcast khas dulu ya. Baiklah sahabat podcast semua, ini adalah podcast kita yang ke sekian. Kita hari ini juga kehadiran lagi tamu yang gak kalah pentingnya dan tamu yang juga tidak kalah hebatnya dari tamu-tamu yang sebelumnya. Hari ini masih edisi dengan Duriyah Pondok Pesantren Khas Kempek. Kita kedatangan tamu, kedatangan narasumber di podcast ini yaitu Ibunya Titim Fatimah. Assalamualaikum Ibu Titim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kayak cantik banget pakai baju warna hijau-hijau. Kita senada ya. Senada. Kebetulan kita hari ini senada, alhamdulillah. Kayak padahal kita nggak janjian, kita nggak janjian. Tapi kayaknya hati kita satu hati kayaknya. Sering kita senada ya. Sampai wajah juga. Oh betul sekali. Sahabat Urkes, orang tuh banyak banget salah menyangka saya Ibu Titim atau sebaliknya Ya, menyangka Ibu Titim saya. Karena nanti kita ceritain nih, Adalah. ada jalur Hal apa nih antara kita berdua nih. Ada rahasia di balik itu. Baik Ibu Titim, terima kasih banyak untuk kehadirannya di podcast hari ini. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih santai mengenai hal apapun yang mungkin bisa di-share kepada sahabat Urkes semua. Ibu Titim, nama panjangnya Ibu Titim Fatimah. Ibu Titim Fatimah, biasa dipanggil oleh teman-teman santri di Pondok Pesantren Khas dengan sebutan Ibu Titim. Nah, Ibu Titim di sini adalah istri dari Kiai Ni'amillah Akil Siraj yang merupakan putra terakhir, putra buntutnya Mbak Akil Siraj. Nanti kita akan gali informasi bagaimana kehidupan Ibu Titim dari sebelum beliau masuk ke Kempek dan setelah beliau masuk ke Kempek. Ibu Titim berarti putri keberapa? Kedua. Dari 4 bersaudara. Jadi kakak saya 1, adik 2, perempuan dan laki-laki. Putri kedua ya? Putri kedua. Dari pasangan? Nama bapak dan nama ibu? Bapak nama Burhanuddin, ya Burhanuddin, ibu Umi Salamah. Dan keduanya itu sepupuan, bener aja. Ibu dan bapaknya itu kakak adik, jadi sepupuan. Tunggal cucu, seperti Umi Daimah dengan Buya Ja'far ya, sepupu. Kiai Burhan adalah adalah ayahanda beliau dan ibunya siapa? Umi Salamah. Ibunya Umi Salamah, dan sudah berpulang semua kedua-duanya ke hadipan Allah SWT. Ibu Tim bisa sedikit bercerita nggak? Yang saya dengar dari beberapa cerita bahwa Kiai Burhan, ayahanda Ibu Titim adalah pernah menjabat menjadi ketua pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Tahun berapa itu, Bu? Pada saat menjabat itu tahun 93 ya, kalau nggak salah, 93 ya. Pas waktu itu konferensinya ada di desa Metapada juga. Beliau terpilih di konferensi cabangnya di Metapada pas itu lah. Dan di kepemimpinannya itu belum sampai selesai beliau wafat gitu. Jadi tahun 98 saya itu. Ya. Beliau wafat 98. Jadi belum sampai selesai. Belum menuntaskan bakti beliau di. Berarti Ibu Tim sudah menikah saat itu?
saat beliau menjabat jadi ketua PCNU? Saya menikah 96. Jadi setelah beliau 2 tahun ya, 2 tahun menjabat itu beliau wafat. Saya sudah menikah dan punya anak 1 yang pertama. Bisa cerita nggak sosok Kiai Burhan, sosok orang tua lah, karena beliau sudah tidak ada, menerpa dan mendidik Ibu Titim sampai hari ini? Iya, beliau itu sosok ayah yang menurut saya sekaligus ibu juga. Ya, karena beliau dari mulai kita anak-anaknya itu bangun dari tidur, beliau yang membangunkan untuk mengingatkan sekolah, mandi, merapikan semuanya, ya beliau semua. Jadi beliau itu seperti punya kayak prinsip gitu. Anak-anak saya itu harus saya yang mendidik, harus saya yang menggembleng, harus saya yang memberikan pelajaran semuanya gitu. Aktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Diatur oleh beliau. Diatur oleh beliau semuanya gitu. Tentang pelajaran dan lain sebagainya. Kayak misal pulang sekolah yang nanya, coba mana kamu ada PR enggak gitu. Sampai kayak misalnya gini, kamu pengen apa sok, yang penting kamu mau baca, kamu mau apa, waktu itu berlangganan bobo gitu ya, untuk bacaan. Terus setiap mau masuk kelas atau berganti kelas dari kelas 1 SD misalnya ke kelas 2 SD itu orang tua selalu kayak menyiapkan satu kado untuk wali kelas gitu, hadiah untuk wali kelasnya. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari situ. Jadi saya menafsirkan sendiri bahwa oh iya, saya manggilnya mama ya, mama Mimi kalau dulu kan gitu ya. Mama itu kayak mengajarkan bahwa kamu tuh harus menghargai guru, menghargai kiai gitu ya, ustadz gitu. Setiap kali. Kemudian kalau anak-anaknya itu mendapatkan prestasi atau ranking, itu pasti beliau kasih hadiah. Kasih hadiah. Sesuai dengan keinginan anak-anaknya maunya apa gitu. Apakah sepeda atau apa gitu kan, kalau dulu seperti itu ya, sepeda atau cincin itu. Jadi beliau yang benar-benar menggembleng. Nah kebetulan saya itu paginya SD, sorenya itu MI. Jadi double sekolahnya dulu. Dimana pada saat mungkin nonton belum tahu nih kalau MI itu apa bedanya sama SD. Zaman dulu tuh MI itu madrasah diniyah ya. Iya. Madrasah diniyahnya. Jadi pelajarannya ngaji kitab gitu. Jadi kelas 5 itu saya waktu itu udah jurmiyah. Ya. Kelas 5 SD udah ngaji jurmiyah. Jurmiyah. Karena paman sepupu-sepupu semua itu kan alumni Lirboyo, Sarang gitu. Nah, jurmiyah, terus fikihnya itu Safina itu sampai kelas 6 itu, jadi 2 tahunan. Nah itu beliau selalu menanyakan, kamu sampai mana, apa saja yang kamu pelajari, coba Bapak tes apa. Dan dari keempat anaknya itu yang mau dites itu hanya saya waktu itu, karena saking takut mungkin ya. Terus setelah MI itu saya MTS. Di MTS juga ada mulok dan malamnya juga ada musyawarah gitu. Di MTS itu nahunya Amriti ya dihafalkan bolak-balik, dan beliau itu cara mengajarnya itu yang satu-satu sepenggal itu. Jadi semuanya berdiri gitu, nanti satu-satu disuruh baca nadom, kemudian setengah-setengah gitu. Terus sampai kalau misalnya ada yang nggak bisa baca, oh berarti dia hafal sampai situ, mundur gitu. Terus jadi cara metode pembelajarannya juga asik gitu, membuat anak-anak tuh seneng gitu, ada tantangan gitu. Nah untuk menghafal juga seperti itu, selalu mengingatkan, kamu hafalnya sampai berapa? Hari ini udah hafal berapa? Mau setoran enggak? Gitu. Selesai nahu Amriti 3 tahun pada MTS itu, kemudian Fathul Qorib nahunya. Kalau untuk pelajaran atau kitab-kitab yang selain yang wajib itu ya di pasaran biasanya sama malam. Malam itu ada tambahan kayak akhlak dan sebagainya. Kemudian masih di yayasan itu juga satu, karena kami punya yayasan, jadi masa kita ngajak orang lain sekolah di yayasan kita, sementara anak sendiri sekolah di luar, seperti itu. Beliau menciptakan pendidikan yang terbaik. Kira-kira
bukan sekedar orang yang mau belajar di tempat pendidikan beliau, tapi juga sekiranya anaknya beliau pun juga disekolahkan di situ, ya beliau ridho karena tahu dengan kualitas pendidikannya. Mungkin ini pelajaran buat kita juga ya, sahabat podcast, bahwa yang namanya pendidikan itu mau gimana pun yang paling mendasar itu adalah pendidikan bagaimana orang tua yang menerapkan dari awalnya gitu. Nah, dari cerita Ibu Titi kita bisa melihat kesimpulan bahwa Kiai Burhan dalam hal ini mendidik putra beliau tidak sekedar, zaman sekarang kan ya sudah makin banyak tempat pendidikan, ada pesantren, ada sekolah segala macam, tidak sekedar menitipkan kepada gurunya saja atau kepada pengampu pengajarannya saja, tapi bagaimana beliau Kiai Burhan meng-cross check nih sampai mana ngajinya, kemudian semuanya, kualitas ngaji seperti apa, bisa baca tidak gitu, betul ya? Iya, seperti itu. Ya namanya orang tua itu kan pasti masing-masing punya prinsip ya untuk mendidik anaknya seperti apa dan caranya seperti apa. Mungkin beliau pengen benar-benar anak saya itu karakternya yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, seperti itu. Kalau subuh kami itu belajar hati gitu. Ngaji hati gitu ya kalau zaman dulu ngaji hati gitu. Jadi beliau itu menceritakan segala hal yang hubungannya dengan muamalah, dengan bersosial gitu, dengan masyarakat seperti apa, bagaimana menghadapi orang. Kamu itu kalau di masyarakat itu jangan kamu pengen didengarkan atau kamu pengen dimengerti, tapi kamu harus mencoba mengerti semua hal. Semua orang ya, karakter orang itu harus kamu terima. Jangan memaksa orang lain untuk menerima karakter kamu. Jadi kamu yang harus bisa menyerap semua dan bisa mengayuri ya kalau ini. Gitu, menjadi pendengar ya, mengayuri itu bahasa Indonesia ya, mengayuri. Ya mengayuri, betul, mengayomi. Jadi menjadi pendengar yang baik untuk masyarakat. Kebetulan Kiai Burhan juga ini sosok kiai. Selain beliau kiai pesantren, beliau juga menjadi sosok kiai kampung ya. Kalau kita bilang kiai kampung yang ngopeni masyarakat sekitar. Bukan hanya santrinya, muridnya, ya beliau ngajar di bukan satu lembaga saja, dan semua muridnya itu hampir seluruhnya itu terkesan kalau ketemu saya gitu cerita gitu ya. Padahal saya nggak ngerti juga gitu. Ini saya muridnya Bapak waktu di MAN, saya di MTSNU di Manu gitu kan. Begini ceritanya hampir sama dan semuanya terkesan gitu. Jadi beliau tuh ada satu metode pembelajaran itu yang beda dengan guru lain gitu yang menurut alumni itu sangat berkesan dan selalu ingat gitu. Banyak sekali momen-momen bagi santri dan muridnya itu yang itu tuh nggak ada di guru lain, itu nggak ada di ustadz lain gitu. Terus kayak ada reward, ada punishment juga gitu, ada hukuman, ada hadiah juga gitu. Bagi santri-santri yang kalau datang ngajinya telat atau misalnya sehari atau 2 hari itu nggak masuk, beliau itu menyuruh si santri itu untuk membersihkan sampah di depan anak-anak gitu kan, malu. Kadang kan yang ngaji laki perempuan ya, putra putri gitu, di depan itu ngambilin sampah gitu. Kalau kayak dan disiplin banget di pakaian itu, sangat disiplin aja. Jadi kalau di lembaga yang beliau itu menjadi kepala sekolah gitu ya, di MTS, di yayasan kami gitu, keluarga itu beliau menerapkan sepatu itu harus hitam dengan kaos kaki putih, harus seperti itu. Kalau tidak pakai sepatu hitam, suruh pulang lagi dan suruh ganti. Sama ada lagi yang kalau misal pakai baju yang di dalamnya pakai kaos gitu dan kelihatan kaosnya, itu sudah copot. Nggak bagus, nggak rapi gitu. Dan harus dimasukkan bajunya. Itu setiap hari seperti itu, nggak ada bosannya. Kemudian kalau untuk masyarakat juga sama seperti itu ya. Jadi kayak pemuda-pemuda ya, itu biasanya ada aduan dari orang tua gitu. Anak saya begini-begini, gimana? Dipanggil tuh anaknya gitu. Kemudian ditanya segala macam gitu yang saya mungkin nggak tahu apa pertanyaan beliau karena dalam ruangan gitu kan. Nah setelah itu tuh saya paling bisa ngintip dari luar, dari pintu itu mereka tuh sholat gitu. Nah saya kan penasaran ada apa nih kok anak-anak bersolat gitu. Itu mereka tuh yang saya tahu anaknya tuh berandal, kalau dulu bahasanya berandal. Badek nakal. Iya nakal. Itu kadang pakai kalung yang pakai kayak gitu. Terus saya nguping kan ada beberapa gitu yang belum sholat gitu. Itu ditanya sama bapak sama mama, kamu nggak sholat itu berapa hari gitu? Berapa bulan atau berapa hari gitu?
Kemudian si anak itu menjawab 1 bulan misalnya gitu. Kamu sholat, dikodok semua 1 bulan itu, suruh sholat sampai 1 bulan. Ini juga bisa jadi salah treatment ya, treatment untuk orang-orang yang malas ibadah. Jadi suruh sholat kodok semua sholatnya. Iya, di hari itu juga. Di hari itu juga, pada saat itu juga. Terus tapi efektif ya, maksudnya efektif pada setelah itu luar biasa, dan banyak sekali misalnya kayak ada alumni yang mereka itu sekarang jadi kubu gitu. Jadi ingatnya mungkin setelah sudah tua gitu kan, oh ya ini karena ada pelajaran yang keras gitu dari Kang Burhan gitu. Dan beliau itu waktu jadi ketua NU itu kan beliau juga tabligh ya, tapi beliau itu nggak mau di luar Cirebon, nggak mau, karena tugas saya katanya Cirebon. Selain saya juga di masyarakat yang atas nama NU, saya juga ada tanggung jawab santri gitu, dan masyarakat juga gitu, yang masyarakat yang sekitar gitu. Itu jadi dulu itu pas saya sudah menikah gitu, beliau ada panggilan misalnya di Tegal atau di Brebes itu diserahkan ke Kaniam. Udah, dulu manggilnya apa ya? Kaniam sama menantu, karena posisinya sama kan kalau gini. Jadi sosok Kang Burhan itu meskipun beliau wafat muda ya, dalam usia 48 tahun, sangat muda, tapi beliau cukup memberikan warna untuk kehidupan di masyarakat sekitar dan memberikan kesan yang sangat indah dan sangat mendalam bagi alumni pesantren di pesantren beliau. Nama pesantren itu Patwa ya? Patwa itu yayasan ya? Yayasan Patwa. Jadi kalau sahabat podcast tahu Pondok Pesantren Buntet pesantren, kesana lagi itu. Sekali gitu kemana berarti ya? Iya. Ngalor ngetan ngulon. Ke timur lagi itu. Ke timur. Ada lokasi namanya Desa Mertapada. Desa Mertapada. Sebenarnya Buntet juga Desa Mertapada. Oh iya. Buntet itu blok ya. Blok. Oh iya. Cuman terkenal pesantrennya jadi pesantren Buntet. Jadi pesantren. Dan sebenarnya ya mbah-mbah saya juga asalnya dari Buntet. Cuman mengembangkan daerah yang memang di situ tuh tertinggal. Jadi banyak orang-orang babat alas di wilayah yang alas, iya. Namanya Patwa. Pesantren At-Tarbiyatul Watoniyah. Dulu saya ini banget sih, zaman saya masih SD itu hits banget itu. Mau kemana, mau ke Patwa, itu udah hits banget pada zamannya. Nama Patwa itu udah sangat sering saya dengar di telinga. Dan saya tidak cukup mengenal secara pribadi almarhum Kang Burhan, cuma memang saya cuma sering mendengar dari cerita-cerita ibu dan cerita suami saya mengenai Kang Burhan. Nah, jadi kalau Ibu Titim bisa menceritakan, meringkas keseluruhan profil Kang Burhan, kira-kira 1 kata untuk bisa mendeskripsikan ayahanda Ibu Titim, 1 kata. Apa ya? Kita bareng-bareng aja ya. Karena kita juga susah. Karena semuanya tuh bisa nggak mengemasnya menjadi 1 kata. Jadi sosok Kang Burhan tuh apa? Disiplin, kemudian tegas, ya bukan keras tapi tegas. Tegas dalam arti kamu itu kayak begini. Beliau punya prinsip. Beliau itu orang formal ya, karena beliau kan ngajar di PNS juga kan. Tapi kenapa anak-anaknya itu nggak boleh kuliah? Tapi bukan berarti nggak boleh. Kamu boleh kuliah, kamu jangan kuliah, tapi boleh kuliah, tapi kalau sudah menikah dan suami mengizinkan, gitu. Akhirnya saya berpikir, sebenarnya bukan nggak boleh gitu, tapi mungkin beliau, yaitu tadi, karena prinsip beliau yang nggak mau anak itu di luar koridor pengawasannya, gitu. Di luar jangkauan, jangan sampai anak itu, saya itu nggak tahu anak di luar seperti apa, gitu. Padahal kalau mondok itu mungkin ya seperti itu, udah di sini kamu cukup seperti itu. Nanti kalau mau dari mulai SD minta izin mondok, nanti kalau sudah lulus MTS izin lagi, nanti lulus MA. Lulus MA izin lagi, udah boleh, mangga gitu. Cuma kebetulan Banaja pas itu pas mondok itu saya milih di Sarang gitu ya, Rembang, Al Anwar. Kebetulan waktu itu pas bulan mau libur mulud gitu. Jadi kan belum ada tes masuk, jadi hanya ikut ngaji aja gitu dulu. Nanti ketika sudah Sawal itu baru ikut masuk kelas yang kita inginkan gitu. Jadi hanya ikut ngaji dulu. Makanya masuknya juga bukan masuk di kelas yang pada saat itu tes masuk gitu.
Yang penting ikut aja dulu kayak gitu. Berarti Bu Titim belajar banyak ngaji kitab sama Kang Burhan ya? Disiplin, terus punya prinsip itu ya, apa sih berarti kayak gitu ya, punya prinsip lah, hidup untuk anak-anaknya gitu ya. Karena beliau meyakini mungkin bahwa tanggung jawab utama beliau sebagai seorang bapak yang mendidik putra-putrinya secara tanggung jawab mungkin ya, jadi disiplin, kemudian tegas dan tanggung jawab ya sebagai berarti nggak bisa satu kata ya, 3 kata ya, disiplin, tegas, sama tanggung jawab. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi diringkas itu ya, punya beliau tuh komplit, paket komplit. Kadang saya merasa Mbak Najah seperti tidak punya ayah gitu di rumah, karena di rumah itu ada takut gitu, maksudnya takut dalam arti karena beliau ada wibawa, ada ketegasan gitu ya, jadi kalau mau apa-apa, aduh ada bapak gitu. Jadi sampai di rumah pun itu tuh guru gitu, kiai gitu. Jadi nggak bisa kayak berpelukan, tak apa gitu tuh nggak bisa, manja-manjanya itu nggak bisa gitu. Sampai pas beliau wafat itu kata yang saya keluarkan dengan menangis itu apa yang mengiringi tangisan saya itu apa? Saya tuh belum punya bapak, saya bilang. Sampai nggak adanya tuh saya tuh belum merasakan saya punya bapak gitu. Karena beliau tuh guru selamanya bagi saya. Sosok beliau tuh lebih seperti seorang pengajar, pendidik, kayaknya kayak Bu Titim lah. Bukan Dan waktu kecil itu saya sudah diajarkan kayak kamu itu kalau mau main, teman kamu yang suruh main ke rumah, jangan kamu yang ke rumah teman. Seperti itu. Nginep juga memproteksi ya anak perempuan. Jadi benar-benar yang tugas ya yang tadi saya bilang itu tugas ibu juga ada gitu. Jadi kayak udah saya yang handle nih. Karena saya ya semuanya bukan nggak percaya ke orang lain juga atau ke istri ya. Tapi lebih ke ini saya begini nih. Saya punya keluarga, saya akan bawa ke sini gitu kayak seolah-olah seperti itu. Keluarga saya ini, anak-anak saya ini saya akan bawa sesuai apa yang prinsip saya. Gitu. Jadi dari mulai pagi bangun itu sudah benar-benar makanannya itu seperti itu. Dan satu lagi, anak-anak itu dikasih tugas sebenarnya. Jadi kayak beres-beres, bersih-bersih, cuci baju itu jangan sama santri gitu. Gitu. Jadi kayak kamu tugasnya ini, dulu saya tugasnya nyapu, ngepel, sama cuci baju dan setrika. Seluruh keluarga itu dulu saya seperti itu. Itu prinsip beliau seperti itu. Jadi jangan santri gitu. Jadi anak-anaknya semua dikasih tugas. Ya jadi kemandirian. Sama satu lagi mana aja kayak manajemen mungkin ya. Mungkin saya artikan itu pembelajaran orang tua kepada saya tentang manajemen. Kayak kalau misalnya pada saat akhir tahun mau honor gitu, saya itu dilibatkan, ayo kamu ikut gitu, masukin uang ke ke amplop gitu. Dan saya itu diajarkan pada saat itu menata uangnya itu harus sama gitu. Kalau kepala semua gitu. Nah itu satu, itu ingat terus itu satu. Kemudian ada lagi dalam satu keluarga itu semua anak-anak mama, anak-anak bapak itu yang menjadi bank itu saya. Gitu. Jadi ada uang jajan gitu kan 1 bulan gitu. Sampai segitu mana aja. Untuk uang jajan sudah di manage gitu. Enggak yang harus minta berapa gitu. Misalnya ada jatahnya, udah ada jatahnya. Ada jatah. Jadi 1 hari berapa gitu. Seperti itu jadi kasir nih. Dan saya sebagai kasir. Bank. Banknya sebagai bank. Jadi teller. Iya. Cuman ini buat 1 bulan kamu yang simpan. Nanti dikasihnya setiap hari gitu. Jangan seluruhnya. Itu bagus ya. Maksudnya untuk mengajari amanah ya. Amanah pada titipan. Ya, itu saya tangkap seperti itu. Pokoknya segala hal yang ayah saya tugaskan itu saya pasti diambil hikmahnya dan dicari gitu apa ya ini gitu. Oh ini pasti amanah. Bagaimana saya dititipkan uang untuk keluarga dan bisa disampaikan sesuai dengan amanah itu. Tanggung jawab juga kan ya Mbak Najah. Iya. Bukan hanya itu, Mbak Najah, satu lagi kalau hari Jumat itu saya selalu ditugaskan untuk memberikan uang pada anak yatim dan harus pagi. Dan harus saya langsung yang ngasih itu, nggak boleh orang lain. Ini uangnya, ini anaknya ini sama ibunya. Itu mungkin satu sisi yang saat ini mungkin ya banyak orang tua lupa bahwa anak tuh harus diajarkan kemandirian dan melakukan segala sesuatu tuh memerintah langsung kepada anak. Karena sebenarnya di situ kan ada reward juga bagaimana ada reward gitu. Kalau bulan puasa itu kan anak-anak disuruh untuk deres Quran gitu.
sok katanya Mama tantang satu hataman itu 50.000. Jadi kan Soal ada challenging, ya, ada jadi tantangan ada jadi. tantangan semakin Anak banyak kecil zaman hatam. dulu kan seneng begitu. Semakin banyak hatam kan nanti semakin banyak Iya. uang buat jajan lebaran gitu kan. Sehingga lama-kelamaan kan jadi sebuah kebiasaan Ibu Titim ya. suatu kebiasaan. Kalau sosok ibu nih buat Ibu Titim, Ibu Mimi Umi. Saya kebetulan tahu beliau karena beliau kan beberapa kali Ya, sering tinggal di sini dan pada akhir hayat menangi beliau gitu ya, menangi. menangi itu bertemu Menangi, dalam masa kehidupannya. Iya. Kalau beliau mungkin yang saya bisa teladani itu kesabarannya. Dan kesabarannya itu menghadapi semuanya. Bukan hanya menghadapi keluarga, anak-anaknya, masyarakat dan semua yang beliau jumpai lah, atau beliau bersinggungan gitu, dan semuanya itu kesabaran yang luar biasa. Dan kayaknya tidak ada lah orang yang sesabar beliau gitu menghadapi berbagai karakter orang gitu. Kalau teman tuh murah Sampai kadang beliau. Anaknya sendiri tuh kayak kesel gitu, kenapa sih kayak gitu, jangan begitu sih gitu. Tapi ya mungkin karena dulu kan beliau itu nurut banget ya sama mamanya. Beliau bener-bener kalau misal ini bapak itu makan 3 kali itu teratur dan harus ibu yang memasak. Dan kalau misal ada hidangan di luar itu, beliau mau menolak, maaf nanti di rumah siapa yang makan masakan istri saya. Seperti itu. Beliau juga diperintahkan untuk jangan bermakeup, bersolek, nurut aja. Jadi sepanjang hidupnya itu nggak pernah punya lipstik, bedak itu nggak ada. Jadi di kamar saya kalau ketemu beliau pasti polosan, polos kan, jadi mungkin ke bawah-bawah ya setelah polos nggak dandan maksudnya. Dandan nggak pernah dandan karena memang aturannya seperti itu, kalau keluar jangan dandan gitu. Jadi nggak punya lipstik, bedak, punya itu aja. Jadi kalau sekarang mungkin sunscreen ya, yang kalau dulu Micido namanya. Sebut merek nih, sponsor. Masih ada nggak sekarang Micido itu? Udah mungkin, itu kan bagus ya. Cuma paling itu aja, biar nggak terpapar mungkin gitu, yang untuk menjaga aja gitu. Tapi kalau untuk bedak, lipstik itu, makanya di kamar itu nggak ada meja rias yang berbagai kosmetik. Sampai akhirnya anaknya juga ke bawah-bawah. Cuma ke bawah-bawah nggak ada yang seneng make up gitu. Dandan. Berarti kalau Kiai Burhan adalah sosok yang sangat tegas, tanggung jawab dan disiplin. Ibunya Umi adalah sosok seseorang yang sangat penyabar. Sehingga terciptalah produk seperti kolaborasi. ini. Produk kolaborasi. Kadang-kadang aneh gitu kan. Begitu ditinggal suami, anak yang pertama dibawa suaminya ke Buntet. Anak yang kedua juga dibawa ke Kempek. Jadi benar-benar kayak, cuman ya itu, saya juga belajar dari ibu ya, yang dimana ibu itu sangat kaget dan terpukul sekali karena masa hidupnya itu ibu kan benar-benar tergantung sama bapak gitu. Jadi kadang ada motivasi tersendiri buat saya, yang saya itu harus mandiri, nggak boleh tergantung pada suami. Itu meskipun tidak terlihat yang seperti pemberontakan atau apa, kesannya kalau mandiri itu kayak yang sendiri gitu dan menolak apapun pekerjaan, enggak juga. Mandiri bukan berarti tidak butuh bergantung kepada suami, tapi mandiri dalam hati lah, persiapan batin gitu. Jangan sampai juga, jangan sampai sama. Itu pelajaran yang Ibu Titim ambil lah ya ketika wafatnya Kiai Burhan, tentu karena terbiasa hidup bersama dengan Kiai Burhan dan apa terserah Kiai Burhan kan, sehingga setelah wafat mungkin ada beberapa pergolakan batin sulit untuk bisa mandiri melakukan hal sendiri gitu. Baik, itu tadi cerita mengenai keluarga Ibu Titim. Nyai Umi itu setahu saya, mohon maaf untuk flashback ke beberapa tahun yang lalu, beliau di masa sakitnya sempat tinggal bersama dengan Ibu Titim ya, dan wafatnya pun juga beliau bukan di rumah beliau, tapi wafat di pesantren Kempek, Masya Allah. Nikmat sekali itu bisa, Masya Allah, maksudnya bisa menemani masa sakitnya ibu sampai kemudian masa tidak adanya. Jadi karena prinsip saya itu begini, belajar itu seumur hidup. Jadi segala hal yang yang lewat itu saya anggap itu pelajaran. Kalau orang belajar itu apa? Ya harus bisa gitu, harus mengambil gitu, enggak yang ngeluh atau apa gitu, tapi kita mengambil apa sih makna dari itu, apa sih yang saya bisa dapatkan dari apa yang lewat di depan mata saya, dan itu tuh ya kayak kebetulan aja gitu, tapi menurut saya itu adalah satu rezeki ya, satu rezeki gitu. Jadi bukan
lo kok kenapa sih saya kok ini gitu, enggak, tapi ayo, itu ada tantangan, kamu harus bisa menjalani dan harus bisa mengambil pelajaran dari semuanya gitu. Jadi dilalah si ibu ibu itu pengennya sama saya gitu. Saya pengen comeback. Jadi dulu itu kan kalau orang sakit terus gitu harus tetirah gitu ya, harus pindah tempat supaya bisa sehat gitu. Tetirah tuh healing. Healing dari sakit. Itu pindah tempat supaya bisa sembuh. Penyegaran, healing bener. Kalau zaman sekarang healing. Zaman sekarang healing. Iya. Berapa lama berarti? Kalau jadi ada sempat pulang dulu gitu, ada 1 tahun lebih pulang. Jadi karena memang tetirah niatnya gitu, tapi saya pengen dikempek gitu. Iya mangga, dengan senang hati. Terus Kang Niam juga iya mangga, welcome sekali. Itu adalah surga kamu, kata Niam. Sama saya juga, walaupun ibu mertua itu ibu saya. Ya pokoknya saya tuh bersyukur ibu mau dengan saya, dan yang paling jauh ya, termasuk anak yang jauh. Anak paling jauh. Allah yarham, semoga beliau-beliau yang sudah mendahului kita diberikan kelapangan kenikmatan di alam barzah sana, dan tentu diampuni semua dosanya. Baiklah, itu tadi cerita mengenai sekelumit cukup banyak ya mengenai keluarga ya Ibu Titim, ayah dan ibunda beliau. Selanjutnya kita akan lebih banyak lagi membahas mengenai hal-hal lain di luar keluarga. Oke, terima kasih. Kita break dulu.